Ya Bapak Ibu, tadi pagi saya melayani di Sawangan, jadi saya belum sempat dengar khotbahnya Pak Gembala, tapi waktu siang saya dengar khotbahnya Pak Gembala, ternyata ayat yang kami ambil sama Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu boleh temukan satu point of view yang berbeda, yang saling melengkapi ya Bapak Ibu. Jadi judul khotbah pada malam hari ini adalah Pengurus Kerajaan Allah. Ya ditampilkan saja PowerPoint yang ada, Pengurus Kerajaan Allah. Ya Bapak Ibu, coba kita akan buka di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kita akan melompat, ayatnya kita loncat dari 26 nanti ke 28, kemudian Kejadian 2 ayat 15. Di situ sudah tercantum semuanya dan semoga bisa dibaca. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari baca sama-sama Kejadian 1 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Meloncat di Kejadian 2 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kembali sedikit mengingat cerita tentang Adam dan Hawa, Bapak Ibu ya. Di dalam Kejadian yang kita sudah baca tadi sama-sama, di situ ada sebuah urutan. Kalau kita tadi baca 3 ayat berturut-turut. Allah menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya imago Dei gitu. Kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian Allah memberkati, terus kemudian Tuhan berkata, beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan, berkuasalah itu. Dan kemudian tadi dikatakan manusia itu ditempatkan di Taman Eden menjadi pengusaha dan pemelihara. Karena Tuhan berkata, usahakanlah dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Bapak Ibu, dari sejak semula natur dasarnya Tuhan terhadap Adam dan Hawa itu tidak menjadi pemilik. Katakan sama-sama, tidak menjadi pemilik. Tetapi menjadi seorang pengusaha dan pemelihara. Katakan sama-sama, menjadi pengusaha dan pemelihara. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat ketika Tuhan menciptakan manusia, ini manusia belum jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Manusia belum jatuh dalam dosa, Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu hanya dipasrahi sama Tuhan ya, diberi kepercayaan. Ya, dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kemudian diberi hak dan kuasa untuk menaklukkan, menguasai ya semuanya yang Tuhan ciptakan. Dan kemudian yang ketiga adalah diberi kepercayaan untuk mengusahakan dan memelihara. Itu adalah natur dasar yang Tuhan sedang ciptakan. Next. Ya, jadi dan Adam dan Hawa hanya pengurus kerajaan Allah. Kenapa kok saya bilang kerajaan Allah? Bapak Ibu, kerajaan Allah itu tidak hanya ada di surga. Tetapi ketika Tuhan menciptakan Eden, Eden itu juga kerajaannya Dia. Amin Bapak Ibu. Di situ Allah juga berkuasa gitu. Di situ Allah berkuasa karena Allah, Dia segala sesuatu punyanya Tuhan, segala sesuatu miliknya Dia. Jadi jangan Bapak Ibu gambarkan, oh kalau Adam dan Hawa di Taman Eden, kerajaan Allah hanya ada di surga, di surga yang jauh sana. Enggak. Kerajaan Allah ada di surga sana dan juga Taman Eden itu adalah miliknya Allah, kerajaan Allah. Makanya Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah sebagai pengurus atas kerajaan Allah. Katakan amin yang mengerti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, next. Coba sekarang kita coba ganti. Di situ ada yang titik-titik Adam dan manusia itu diganti nama Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau ucapkan itu. Jadi Tuhan Allah mengambil Ari gitu ya. Nanti Bapak Ibu ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil Ari itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu Saudara, ketika nama kita itu disebut di situ, Tuhan itu sebenarnya juga sudah menempatkan kita pada satu Taman Eden. Apa Taman Eden itu gitu?
Bapak Ibu sudah coba bayangkan ketika Adam dan Hawa dipasrai sama Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden waktu itu. Taman Eden adalah sesuatu yang penting buat mereka, amin. Karena kalau mereka tidak mengusahakan itu, mereka akan makan dari mana gitu ya. Kalau mereka tidak hidup di Taman Eden yang dipercayakan sama Tuhan itu, mereka akan melakukan apa? Tidak ada. Tapi Taman Eden waktu itu adalah bagi Adam dan Hawa adalah sesuatu yang sangat penting, di mana mereka hidup di situ, tinggal di situ, melakukan segala sesuatunya di situ, Bapak Ibu ya. Mereka ketemu hewan-hewan, harus diberi nama, kan Bapak Ibu ya. Kita ketemu di cerita di Kejadian begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau itu digambarkan dengan kehidupan kita sekarang, apa yang sesuatu yang penting di dalam kita, itu sebenarnya Taman Eden yang Tuhan percayakan. Saya mungkin tidak memahami begini Bapak Ibu. Ketika dulu saya kecil gitu kan, saya ngertinya dari Ganten pindah ke Kalinegoro, hanya ikut bapak saja kan gitu kan. Tidak pernah digambarkan, tidak pernah saya diberi pengertian bahwa ini tuh Taman Edenmu pada waktu kecil itu gitu. Jadi saya tidak memahami gitu. Tapi ketika saya membesar dan kemudian menerima pengajaran demi pengajaran, saya mulai mengerti, oh ternyata Tuhan itu memberikan Taman Eden di setiap musim hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan itu makanya Tuhan berkata bahwa kita itu hanya pengurus kerajaan Allah. Dan kita harus mengusahakan dan memelihara itu. Dari sejak kapan? Dari sejak kecil sekalipun kalau kita sudah memahami itu, kita harus melakukannya. Amin Bapak Ibu. Saya membayangkan kalau hari ini misalnya saya punya bayi lagi gitu Bapak Ibu. Saya akan tanamkan ke dia gitu. Saya akan tanamkan ke dia ketika dia lahir, saya akan indoktrinasi dia. Saya akan berkata bahwa ini Taman Edenmu gitu ya. Ini Taman Edenmu, mari kamu harus usahakan dan pelihara. Kenapa? Karena ketika saya menanamkan itu kepada dia akan menjadi seorang pengurus kerajaan Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah, kita nanti mau belajar kenapa kok manusia itu kehilangan makna sebagai pengurus kerajaan Allah, itu nanti kita mau lihat. Next. Jadi kata mengusahakan itu berarti membuat menjadi lebih baik. Dan kata memelihara itu adalah terus memberikan perhatian penuh gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ketika Adam dan Hawa ini mengusahakan Taman Eden itu, dia berarti membuat Taman Eden itu diusahakan membuat menjadi lebih baik. Dan terus memberikan perhatian penuh kepada taman itu gitu. Nah kalau Taman Eden di sekeliling kita saat ini adalah pekerjaan kita, berarti kita harus menjadi pengurus kerajaan Allah, di mana kita harus membuat pekerjaan kita itu menjadi lebih baik dan kita harus memberikan perhatian penuh. Kalau Taman Eden itu adalah orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Mereka tetap menjadi lingkungan sosial kita yang kita perlukan. Mereka adalah Taman Eden yang perlu diusahakan menjadi lebih baik. Apa yang lebih baik? Mungkin imannya, mungkin kita memberikan sebuah kesaksian yang hidup buat mereka, Bapak Ibu. Ya, itulah ladang pelayanan yang harus kita lakukan ketika kita memahami bahwa Adam dan Hawa dari sejak semula adalah pengurus kerajaan Allah. Seharusnya kita juga menyadarinya itu. Amin Bapak Ibu. Next. Jadi kita semua itu adalah pengurus kerajaan Allah. Sama-sama katakan, kita semua adalah pengurus kerajaan Allah. Bukan pemilik. Oh ya, bukan pemilik kok kelihatannya berat gitu ya. Padahal tadi kita nyanyi segala milikku kuserahkan kepadamu, melepaskan hak kita kepada Tuhan. Tadi ketika saya bernyanyi lagu itu bahwa ku lepas semua hakku untuk mengenal Engkau. Sebenarnya saya tidak punya hak apa-apa kok Bapak Ibu di bumi ini. Kita itu sebenarnya tidak punya hak apa-apa di bumi ini. Adam dan Hawa itu tidak punya hak apa-apa di bumi ini. Dia hanya diberi kepercayaan. Amin Bapak Ibu. Jadi saya akan katakan motor-motornya Pak Andre yang dipajang itu miliknya Tuhan. Amin. Amin. Babinya Pak Franky yang ada di sana itu miliknya Tuhan. Amin Pak. Amin ya. Semuanya Tuhan jadi dipercayakan. Mobilnya Bu Ari yang Jazz warna biru itu miliknya Tuhan. Tenang Bu, saya tidak akan minta Bu. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah kenyataannya gitu. Ya, bahwa ketika kita memahami bahwa natur awalnya bahwa Adam dan Hawa itu hanya sama Tuhan dipakai sebagai alat untuk mengurus dan menguasai tanah itu, memelihara.
Adam dan Hawa itu hanya pengurus, dia bukan pemilik. Ya. Jadi pengurus itu sama dengan hamba dan hamba itu sama dengan pelayan. Jadi siapa yang pelayan? Ada yang masih nggak berani berkata bahwa kita pelayan. Kita ini pelayan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mati itu tidak ada yang kita bawa mati. Harta kita tidak dibawa mati. Jabatan kita bisa satu kali sama Tuhan diambil, bisa. Suami atau istri kita satu kali dipanggil Tuhan, bisa. Itu haknya Tuhan, semua hak Tuhan. Anak-anak kita, semuanya haknya Tuhan. Bapak Ibu, jadi ketika kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya pengurus dari kerajaan Allah, kita itu hanya hamba. Ya Bapak Ibu ya. Dan seorang pengurus itu harus bertanggung jawab. Katakan sama-sama, pengurus harus bertanggung jawab. Next, apa itu yang harus kita pertanggungjawabkan? Ada harta benda, ada waktu, ada umur. Kalau bagi Bapak Ibu, umur itu adalah penting, mari pertanggungjawabkan itu dengan maksimal. Kalau bagi Bapak Ibu, waktu itu adalah penting, pertanggungjawabkan itu dengan maksimal. Saya sebenarnya menyayangkan ketika begini Bapak Ibu. Saya melihat ada teman-teman saya atau mungkin anak-anak kita yang ketika dia lulus SMA atau misalnya dia lulus universitas, katakanlah dia belum menuju kepada pekerjaan yang sesungguhnya yang diharapkan gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus mendorong untuk mereka mempunyai sebuah waktu yang efektif untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap waktu mereka. Amin Bapak Ibu. Karena kalau hanya menunggu pekerjaan yang paling tepat yang akan kumasuki, umur kita itu akan sia-sia dan waktu kita itu akan berjalan terus. Betul ya Bapak Ibu? Jadi saya sangat menyayangkan ketika misalnya begini, misalnya anak kita itu belum mendapatkan pekerjaan, tetapi kita belum mempunyai sebuah planning untuk melakukan sesuatu kepada dia, melatih dia apalah, atau melatih dia pelayanan lah dan lain sebagainya, hanya menunggu pekerjaan yang tepat datang dan dengan sendirinya kita bisa masuk ke situ. Bapak Ibu dan Saudara, waktu dan umur itu akan berjalan terus dan menurut saya itu akan sangat disayangkan karena kita dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kita itu hamba dan pelayan di hadapan Tuhan yang harus bertanggung jawab. Bagaimana dengan talenta kita? Bagaimana dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dan kadang-kadang kita tidak ambil gitu. Ya Bapak Ibu, ada begitu banyak lagi yang penting di dalam hidup kita. Bagaimana dengan cara berpikir kita? Kalau cara berpikir kita itu adalah penting buat kita, berarti cara berpikir kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Cara berbicara kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Cara bekerja kita bagaimana gitu. Apakah ada orang kemudian tanya, Pak, kalau bapaknya teman saya itu penipu berarti itu pekerjaannya punyanya Tuhan? Oh bukan, Bapak Ibu ya. Kalau penipu itu pekerjaannya iblis ya Bapak Ibu. Ya itu miliknya iblis bukan miliknya Tuhan ya. Dan itu bukan pekerjaan. Bagaimana dengan kesehatan? Nah saya ditegur soal kesehatan Bapak Ibu ya. Tapi ini puji Tuhan istri saya mulai tidak minum manis gitu kan Bapak Ibu. Meskipun kemarin diguyoni sama teman-teman, oh manisnya sudah berapa ini Bapak dikonsumsi. Tapi dia mulai membatasi minum manis untuk sebuah kesehatan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekitar 2 hari yang lalu, saya ajak bicara sama Mel. Saya ajak bicara sama Mel begini. Jadi Melody ini baru berusia 15 tahun dan dia sedang mengenal begitu banyak orang gitu. Banyak teman-temannya. Saya enggak bilang cowok apa cewek loh ya. Ya, dia mengenal begitu banyak teman-temannya. Tetapi saya bilang sama dia bahwa setiap kali kamu ketemu teman-temanmu, siapapun juga itu, kamu harus tanya sama Tuhan, ada satu misi ilahi apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu untuk dia. Karena apa? Saya bilang sama dia bahwa engkau adalah pengurus kerajaan Allah yang harus bertanggung jawab. Dan Bapak Ibu Saudara, kita semua harus tahu bahwa kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kurang menanamkan itu dari sejak mereka kecil. Sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya pengurus kerajaan Allah yang harus bertanggung jawab. Kadang-kadang itu hanya kita lakukan ketika mereka sudah bekerja besar, ya. Kemudian kita tanamkan, dek kamu mau melayani atau tidak? Loh, melayani itu dari sejak kecil Bapak Ibu.
kan kita harus ingat bahwa Adam dan Hawa diciptakan sebagai pengurus kerajaan Allah, bukan pemilik. Jadi ketika kita ini punya anak kita harus didoktrin dari awal, bahkan kalau bisa dari kandungan enggak apa-apa. Kenapa? Adam langsung, masalahnya Adam langsung besar ya. Oh, tapi nanti ada titik kita akan melihat. Kalau langsung besar terus gimana gitu ya. Nanti sudah ada titik yang kita akan baca. Next. Coba kita baca dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai 2. Mungkin Bapak Ibu enggak percaya, mosok semuanya miliknya Tuhan. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 24 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia-dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kenapa di situ dikatakan dunia-dunia? Karena bahasa aslinya itu bahasanya itu artinya jamak. Jadi bukan hanya dunia ini saja, tetapi dunia tidak perlu dimanapun, alam semesta itu punyanya Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Ini satu bukti. Maksud kita mau melawan firman Tuhan, misalnya satu kali pekerjaan kita gitu. Kita misalnya satu kali menjabat sebuah pekerjaan yang tinggi, tapi Tuhan izinkan itu diambil sama Tuhan gitu. Terus kemudian kita bilang sama Tuhan, Tuhan nggak bisa Tuhan, aku sayang sama pekerjaan ini. Kita itu sedang melawan Tuhan, mau itu pekerjaan miliknya Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita itu hanya dipercaya untuk mengelola dan mengusahakan. Coba Kolose 1 ayat 16 sampai yang ke-17. 1, 2, 3. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, menjadikan Adam dan Hawa, menciptakan bumi ini, segala sesuatunya itu dari Dia dan untuk Dia. Oleh karena itu Adam harus bertanggung jawab terhadap Tuhan untuk pengelolaan taman itu. Demikian juga kita. Katakan amin. Next. Ini yang tadi. Jadi coba Bapak Ibu nanti kalau di rumah coba daftarkan. Kira-kira yang penting buat aku apa ya? Gitu ya. Mungkin kita mementingkan, perhiasanku penting nih buat aku supaya aku cantik. Itu punya aja Tuhan juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa pakai, itu hanya karena anugerah. Ya, dipercayakan kepada Anda. Tapi ketika satu kali hilang ya sudah. Ketika kita menyadari bahwa kita ini hanya pengurus. Nah, masalahnya apa sih kadang-kadang kok kita itu berat gitu ya. Ini menjadi introspeksi buat saya juga. Kenapa kadang-kadang kok kita ini berat? Kadang-kadang kenapa kok kita ini menjadi kemerungsung gitu ya. Ketika orang berkata bahwa semuanya miliknya Tuhan, kita itu menjadi seperti sebuah tekanan besar gitu. Semuanya kok menjadi miliknya Tuhan. Coba next. Mengapa kok manusia itu merasa menjadi pemilik segala sesuatu dan kehilangan sikap sebagai hamba dan pelayan? Jadi Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka terusir. Dosa itu membuat manusia itu terusir dari Taman Eden. Dan Bapak Ibu tahu, Adam mungkin berpikir begini, ketika keluar dari Taman Eden, dia tidak perlu lagi menjadi hamba yang bertanggung jawab terhadap Allah. Coba simak kata-kata ini. Ketika Adam diusir dari Taman Eden, kan Tuhan berkata bahwa engkau akan berpeluh dan pekerjaanmu akan bersusah payah gitu kan, susah payah melahirkan dan lain sebagainya. Jadi ketika manusia ini keluar dari Taman Eden, dia merasa bahwa ya sudah, aku keluar dari Taman Eden berarti aku tidak perlu mengusahakan dan memelihara taman itu lagi. Berarti ini tidak perlu lagi ku pertanggungjawabkan kepada Allah. Adam berpikir seperti itu. Tetapi dia lupa bahwa ketika dia keluar dari Taman Eden, di tempat di mana dia dibuang pun, itu juga miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, apa yang ada itu semuanya adalah miliknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik Taman Eden maupun di luar Taman Eden itu sebenarnya miliknya Allah. Kerajaan Allah tetap ada di situ. Dan Adam lupa bahwa karena dosa, dia berpikir bahwa ya sudah, berarti besok kalau aku di luar Taman Eden, aku bekerja keras dengan berpeluh,
itu menjadi milikku sendiri. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Manusia merasa tidak aman gitu. Karena kan di Taman Eden kan dia aman-aman saja nih. Ya semua dia makan dengan enak, ya semuanya damai sejahtera. Tapi begitu keluar dari Taman Eden, mungkin dia menghadapi pemangsa, dia merasa tidak aman. Sehingga itu diturunkan kepada kita. Sehingga ketika sekarang saya misalnya ditanya, Pak Ari, rumahnya milik siapa? Milik saya, atas nama saya kok. Loh betul atas nama saya Bapak Ibu. Tetapi konsepnya kita harus membangun dalam pikiran kita ternyata. Bahwa ketika anak saya tanya, Melodi tanya misalnya, Pak ini rumahnya milik siapa? Miliknya Tuhan, miliknya Allah. Di atas namakan Papa, iya dipercayakan. Tetapi nanti ke depan seperti apa kita tidak tahu. Supaya itu menolong anak-anak kita menyadari bahwa mereka dan kita semua ini hanya pengurus kerajaan Allah. Bapak Ibu. Jadi kenapa orang menjadi kemudian orang Jawa bilang apa ya? Kemilik. Orang menjadi kemilik. Wah, ora iso sampai kemudian bertengkar, mereka gelut ya. Gelut kemudian berdebat, bahkan kemudian menentang firman Tuhan. Karena keturunan dosa yang dari Adam tadi loh. Bahwa ketika dia keluar dari Taman Eden, dia merasa bahwa aku tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan itu di depan Tuhan. Tapi sesungguhnya pertanggungjawaban itu tetap diminta. Amin Bapak Ibu. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Coba kita lihat Kain dan Habel. Next. Kain itu merasa tidak aman dengan penerimaan Tuhan atas persembahan Habel. Ketika persembahan Habel naik diterima Tuhan, dia merasa tidak aman, hatinya tidak nyaman, maka dibunuhlah dia. Ketika Tuhan bertanya, di manakah adikmu? Apa jawabnya Kain? Kain bilang, apakah aku menjaga adikku? Dia kehilangan tanggung jawab. Padahal seorang kakak wajib menjaga adiknya, iya bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu adalah satu keluarga yang jadi satu, hidup bersama-sama, keluarga itulah juga menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dan disitulah kita berfungsi sebagai pengurus kerajaan Allah, kita berfungsi sebagai hamba Allah, kita berfungsi sebagai pelayannya Allah. Jadi kita harus menjaga, kita harus bertanggung jawab. Kain kehilangan rasa aman. Ketika dia di Kejadian 4 ayat 13 dan 14, dia takut kalau aku nanti keluar dari sini mungkin ada orang yang akan membunuhku, katanya Kain. Ya, Kain bilang gitu. Dia merasa kehilangan rasa aman. Jadi semua yang terjadi di dunia ini karena dosa itu membuat manusia kehilangan rasa aman dan manusia merasa kehilangan bahwa segala sesuatu ini milikku, bukan miliknya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Next. Nah Bapak Ibu, dosa itu membuat manusia lupa dirinya hanya pengurus atau hamba, sehingga selalu ingin memiliki. Oleh karena itu, disitulah peran Yesus hadir di tengah-tengah kita. Karena kecuali seorang yang bernama Yesus yang tidak tergiur oleh iming-imingnya iblis. Ketika dia dibawa di padang gurun, dibawa naik ke satu gedung itu, tingkat iblis menawarkan, coba kita baca ya, dalam Matius pasal yang keempat. Kita mau baca sama-sama Matius pasal yang keempat. Saya tidak cantumkan di situ. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Matius 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis berani berkata loh bahwa semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Memang itu miliknya dia, Bapak Ibu ya. Dan itu yang sering ditawarkan iblis kepada kita bahwa ya wes, kowe wis kerja keras kok Pak Andre, kayak motor-motor kayak milikmu gitu. Jadi bukan miliknya Tuhan gitu. Ya, kadang-kadang iblis membisiki kita seperti itu. Sehingga kita ini terindoktrinasi dan kita ini lupa bahwa kita ini hamba. Kita merasa bahwa kita ini jadi tuan. Kita ini merasa bahwa kita ini menjadi seperti Allah. Ya, Yesus adalah satu-satunya manusia, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja yang datang ke dunia sebagai manusia. Dan dia bertanggung jawab, dia melayani,
Dia seorang hamba, pengurus kerajaan Allah yang luar biasa, yang baik. Next. Matius 20 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang itu melayani dan memberikan nyawanya, memberikan kita sebuah contoh, role model. Ya, dia menjadi sebuah standar bagaimana bertanggung jawab sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, gambarannya seperti Bapak Ibu. Adam dan Hawa diciptakan sebagai pengurus Taman Eden. Ya, hanya sebagai pengurus bukan pemilik. Dia jatuh dalam dosa dan kemudian keluar, dia lupa bahwa dia itu adalah hanya pengurus dan hamba. Tetapi kemudian Yesus datang, dia memberikan sebuah contoh bahwa naturmu tuh bukan gini, naturmu tuh ini loh yang di sini sebelum jatuh dalam dosa. Kamu itu hamba, makanya tak contohi aku itu hamba yang melayani. Aku datang dari surga untuk melayani engkau. Makanya tugas itulah yang juga dibebankan kepada kita ketika kita harus melayani saudara-saudara kita. Karena mereka bagian-bagian penting yang ada dalam hidup kita dan juga bagian penting untuk Allah, Bapak Ibu. Yohanes 8 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Adam ketika jatuh dalam dosa dia menjadi hamba dosa. Tetapi Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi ketika kita ini mengaku bahwa kita ini percaya kepada Allah, kita ini adalah hamba kebenarannya Allah. Setelah kita itu lepas dari dosa, harusnya kita berani berkata bahwa semua milik yang kumiliki adalah miliknya Tuhan. Tetapi terima kasih Tuhan mempercayakan kepada aku. Katakan amin. Yang berani berkata begitu, angkat tangan boleh. Haleluya. Haleluya. Itu perlu anugerah Bapak Ibu. Saya tahu dan saya percaya itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang berat karena begini. Karena hidup kita ini sudah terlanjur terindoktrinasi dari sejak kecil. Bahwa ini miliknya bapakmu, ini miliknya ibumu. Ya, kita terindoktrinasi dari sejak kecil bahwa ini milikmu harus dipertahankan mati-matian. Tapi kurang diberi pengertian bahwa ini adalah miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Makanya perlu sekali menurut saya guru-guru sekolah minggu menanamkan itu kepada anak-anak sekolah minggu supaya mereka mengerti bahwa dari sejak kecil mereka adalah hamba-hamba Allah. Supaya apa? Saya itu termotivasi dengan kehidupan Yesus. Bahwa di umur 30 tahun dia melayani dengan luar biasa dan maksimal. Dan saya berharap anak-anak sekolah minggu kita di masa usia 30 tahun nanti, dia bisa seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi harus ditanamkan dari sejak kecil bahwa segala sesuatu adalah miliknya Allah dan kita ini hanya pengurus dan hamba-hamba. Next. Jadi tidak ada satupun yang kita miliki hanya Yesus. Dan dia mempercayakan Taman Eden. Apa Taman Eden itu? Semua yang ada di sekeliling kita, termasuk jiwa-jiwa dalam rumahmu, anakmu, istrimu. Mungkin mereka sedang jauh dari Tuhan. Bapak Ibu harus bertanggung jawab. Nggak usah bilang gini, bojoku orang nggak melakukan itu, aku juga melakukan. Nah, itu surga nunut neraka katut Bapak Ibu. Ya, saya tidak setuju surga nunut neraka katut. Setiap kita itu disuruh bertanggung jawab sama Tuhan masing-masing. Amin Bapak Ibu. Jadi enggak peduli istri kita atau suami kita tidak mengabarkan Injil, memberikan nasihat kepada keluarga kita yang mungkin sedang jauh. Kalau kita bisa melakukannya, kita adalah pengurus kerajaan Allah yang harus bertanggung jawab. Amin. Saya akan terus dengan cepat ya. Next. Jadi mari kita melihat karakter seorang pengurus atau pelayan kerajaan Allah. Seperti apa sih gitu. Berikutnya. Bapak Ibu harus menemukan ini. Saya menemukan ini baru di usia 45 tahun. Ini adalah belajar dari Musa ketika dia menemukan semak belukar yang menyala yang membuat dia itu menyadari Tuhan mengutus dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
Makanya ini menjadi pertanyaan. Nah, kalau Adamnya wis gede piye gitu, Bapak Ibu. Ya. Kalau Adamnya sudah besar gimana? Berdoa sama Tuhan sampai ketemu seperti Musa menemukan semak belukar menyala ini loh. Kan itu di situ saatnya dia ketemu sama Tuhan. Ya, ketika dia sudah 40 tahun kalau tidak salah berada di lingkungan Mesir, dididik dengan cara Mesir. Tetapi ketika satu kali dia ketemu semak belukar yang menyala, di situ dia berhadapan dengan Tuhan langsung. Dan di situ Tuhan mengarahkan dia, kamu harus begini, kamu harus begitu. Meskipun dia sempat ngeyel 5 kali, tapi sama Tuhan akhirnya dipakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur dewasa? Bapak Ibu harus menemukan semak belukar yang menyala. Caranya bagaimana? Tanya sama Tuhan. Pak Pendeta tidak bisa mengarahkan. Teman-teman kita tidak bisa mengarahkan. Tetapi Bapak Ibu harus minta tanya sama Tuhan. Tuhan, berikan aku sesuatu supaya aku sadar nih bahwa ternyata aku hanya pengurus. Aku hanya hamba. Ya Bapak Ibu, mari temukan itu. Next, jadi intim dengan Tuhan. Harus punya pengalaman keseharian dengan Tuhan. Harus bergaul dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Contoh orang yang intim dengan Tuhan adalah Daud. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Daud ini luar biasa intim sama Tuhan. Next. Daud itu seorang yang terkenal yang memuji Tuhan dengan sukacita dan sekuat tenaga. Dalam 2 Samuel 6 ayat 5 dikatakan, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Tenaganya Daud seperti apa? Ya sekuat sampai layah-layah sampai sampai ngos-ngosan mungkin ya Bapak Ibu. Sekuat tenaga. Selama dia masih memiliki tenaga berarti dia akan melakukan itu untuk menari-nari di hadapan Tuhan. Manajemen tim pujian Daud juga keren ya. Dan itu adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban Daud bahwa tim pujian adalah sesuatu yang penting bagi dia. Dan itu dipertanggungjawabkan dia sebagai seorang hamba, sebagai seorang pengurus kerajaan Allah. Next, intim dengan Tuhan. Daud itu seorang yang penuh pengorbanan dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dan apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi ngangkat tabut Allah dipindah dari rumahnya Obed-Edom ke kota Daud. Setiap kali 6 langkah nyembelih lembu dan anak lembu. 6 langkah lagi nyembelih lagi. Bapak Ibu tahu kalau 1 kilo gitu berarti berapa sapi ya? Kalau itu terjadi sekarang, itu berapa itu? Berapa itu? Coba saya membayangkan kalau Pak Franky seperti Daud gitu, 6 langkah nyembelih babi, 6 langkah nyembelih babi. Wah, habis ya Pak Franky ya, enggak sampai 100 meter atau 1 kilo ya. Ya. Tapi ini luar biasa Daud ya. Daud itu seorang yang penuh pengorbanan. Itu bukti kecintaannya sama Tuhan. Next, intim sama Tuhan. Daud seorang yang tidak takut ditolak keluarganya. Ya, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan tanpa malu meskipun dicemooh oleh istrinya sendiri. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting cintaku sama Tuhan. Aku menemukan sesuatu, menemukan semak yang menyala bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan pewahyuan visi. Itu Daud. Next, jadi akibat mengalami keintiman dengan Tuhan itu Tuhan akan menolong kita. Kita itu akan menemukan disiplin diri, menemukan integritas. Kita akan menemukan kejujuran, keterbukaan, progresif. Karena apa? Ketika kita itu intim dengan Tuhan, kita itu bersedia dikoreksi sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mendengar suara Tuhan supaya langkah-langkah kita itu tidak salah. Ya Bapak Ibu. Next, beberapa slide lagi. Jadi kalau tadi yang pertama adalah menjadi bagaimana kita kembali bisa memikirkan bahwa aku itu adalah pengurus kerajaan Allah. Selain intim dengan Tuhan, yaitu yang kedua adalah menyadari diri. Kalau Bapak Ibu tidak menyadari diri, angel Bapak Ibu. Menyadari diri sebagai hamba atau pengurus kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Jadi
sekaya apapun saya gitu, ketika saya tidak menyadari diri bahwa itu adalah miliknya Tuhan, saya tidak akan pernah sadar. Bapak Ibu, kemarin saya cerita di mana? Di KFC Agape. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah masuk rumah saya punya rak besar gitu Bapak Ibu. Nah, pelan-pelan itu saya sedang sortir gitu, Dan Bapak Ibu tahu, kadang-kadang saya itu masih menemukan berkas-berkas tahun 2010. Kenapa kok berkas-berkas itu tak simpen gitu? Karena saya merasa bahwa 2010 itu adalah sebuah pencapaian besar buat saya gitu. Waktu itu kalau tidak salah saya dapat bonus 32 juta, tapi terus kemudian habis untuk membangun rumah. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang ikatan-ikatan jiwa itu menjadi sesuatu yang membebani sehingga membuat, wah itu kan pekerjaan kerasku gitu kan. Saya menjadi lupa bahwa semua yang saya lakukan dan keberhasilan saya itu hanya karena Tuhan. Tetapi saya mulai sortir, saya mulai buang, saya mulai bakar gitu. Karena saya tahu bahwa saya sedang diproses untuk sesuatu tujuan. Dan kemarin di KFC Agape saya membacakan sebuah ayat, yaitu berkata begini, kalau ada orang yang siap membajak sawah gitu kan, tetapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Bapak Ibu, saya mencoba meneliti kata apa tidak layak itu seperti apa. Ternyata Tuhan berkata seperti ini. Kalau kita ini siap menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, kita ini mau mengatakan bahwa Tuhan, aku ikut Engkau sepenuhnya. Aku ini milikmu. Tadi kan dibilang aku ini milikmu. Kita memang miliknya Tuhan. Tapi kita itu tidak diperbolehkan menengok lagi ke belakang. Entah masa-masa kejayaan kita, seolah-olah kita yang berhasil, entah masa-masa kegagalan kita menyesali. Tuhan berkata, engkau tidak layak. Tidak layak itu artinya engkau tidak pantas, engkau tidak memenuhi standar. Kalau perusahaan mengeluarkan sebuah produk itu namanya engkau tidak lolos quality control gitu. Artinya ya sudah tidak bisa dipakai. Makanya Tuhan bilang kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus total. Engkau harus menyadari sepenuhnya bahwa dirimu bukan pemilik, dirimu itu hanya pengurus. Amin Bapak Ibu. Ya, dengan cepat menyadari sendiri sebagai pengurus kerajaan Allah yang bertanggung jawab, dia harus penuh kerendahan hati. Karena kerendahan hati dicontohkan oleh Musa, dicontohkan oleh Yesus sendiri, bagaimana dia seorang yang rendah hati. Next, kemudian lemah lembut, Musa juga seorang yang lemah lembut. Ya, di situ ada ayat-ayat yang saya tidak akan baca. Dan kemudian yang berikutnya, menyadari diri sebagai hamba Tuhan atau pengurus kerajaan Allah yang bertanggung jawab adalah dia harus takut dan gentar kepada tuannya. Jadi kita itu ketika kita sadar bahwa kita itu hanya pengurus, kita itu harus takut dan gentar kepada Tuhan. Karena tidak mungkin Bapak Ibu, hamba kok ngeyel sama tuannya gitu. Kan Alkitab juga berkata, mosok periuk itu berbantah dengan tukang periuknya gitu kan Bapak Ibu ya. Tidak mungkin kita ini berbantah karena kita ini hanya hamba yang dipercaya. Jadi kita itu harus mempunyai takut dan gentarkan dia. Kita harus mempunyai ketulusan hati dan yang paling penting adalah kita harus taat. Next, kita juga harus melakukan itu dengan segenap hati dan kita harus setia. Apa artinya setia? Setia itu, Bapak Ibu, maksudnya gini. Kalau saya mau menuju ke sana, saya berjalan sampai sini, tapi di sini saya kemudian tidak jadi ke sana, itu namanya tidak setia. Artinya setia itu sebenarnya dinilainya baru terakhir nanti Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus datang itu, Bapak Ibu baru dinilai, oh Andre ini setia gitu. Kalau sekarang Pak Andre itu misalnya melayani gitu, ini hanya misalnya Pak Andre. Pak Andre melayani, tapi ketika kedatangan Tuhan melihat, loh, ini kayak pelayanku ini kayak sing WL kayak begini, kok rano, kok hilang? Pak Andre dikatakan tidak setia. Meskipun mungkin Pak Andre sudah melayani selama 40 tahun misalnya gitu, sampai seperti Kaleb gitu kan. Tapi kalau di endingnya itu tidak dijumpai Yesus yang dikatakan tidak setia. Setia itu sampai akhir. Penilaian setia itu sampai akhir. Oleh karena itu, saya mendorong kita terus jangan henti-henti mengikut Tuhan dan dekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Next, hampir yang terakhir. Yang berikutnya adalah seorang hamba itu harus berjaga-jaga. Ya Bapak Ibu.
ada ayat di dalam Matius 24 ayat 46. Di situ dikatakan berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Itu perumpamaan tentang hamba yang pergi keluar kota dan ketika datang hamba-hambanya itu berjaga-jaga dan bersiap-siap. Jadi kalau hamba tidak berjaga-jaga yo tuannya datang berantakan Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah seorang hamba yang bertanggung jawab itu harus dapat dipercaya setiap keputusannya, apapun juga yang ada di dalam dirinya, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang paling terakhir, sebagai penutup kita mau ucapkan ini sama-sama. Next berikutnya, penutup, macet. Ya, oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita semua adalah pengurus kerajaan Allah. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam semua hal. Kita hanya mampu kalau kita memiliki keintiman dengan Allah sebagai pemilik segala sesuatu. Slide yang paling terakhir. Supaya kita itu mempunyai pemikiran bahwa kita ini pengurus kerajaan Allah, kita harus menginstal itu berulang-ulang Bapak Ibu. Jadi sebuah kebiasaan, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kecenderungan. Misalnya, saya itu biasa makan di tempatnya Bu Agnes, gitu, berulang-ulang. Itu akan menjadi sebuah kecenderungan. Begitu saya lapar, saya akan ingat Bu Agnes, gitu. Tetapi ketika kecenderungan ini dilakukan berulang-ulang lagi, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau kebiasaan ini dilakukan berulang-ulang kali akan menjadi sebuah karakter. Dan kalau karakter ini dilakukan berulang-ulang kali, itu akan menjadi sebuah gaya hidup. Jadi mari ciptakan sebuah gaya hidup di mana bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah, kita adalah pengurus-pengurus Allah, pengurus-pengurus kerajaan Allah, dan kita ini adalah pelayan-pelayan, dan tanamkan itu dari sejak anak-anak kita, supaya mereka menyadari bahwa hanya Tuhanlah pemilik segala sesuatu, dan hidup mereka dalam genggaman tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari tundukkan kepala.